Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Radar TV. Saya Desi Aryani, senang sekali bisa menyapa Anda semua di pagi yang cerah ini. Saat ini kami kedatangan tamu spesial dari Darul Quran Banyuwangi. Nanti akan ada penampilan dari siswa-siswi Darul Quran Banyuwangi yang akan membagikan kisah-kisah inspiratif, kemudian juga akan ada bincang-bincang seputar pendidikan di Darul Quran Banyuwangi. Tanpa membuang waktu lagi, saat ini saya sudah ditemani oleh salah satu siswa TKB Darul Quran Banyuwangi, Adik Fatan bersama sang ayah, Bapak Dodi Setiawan. Halo Adik Fatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin Adik Fatan bisa ya memperkenalkan diri ke pemirsa yang ada di rumah. Silakan Adik Fatan, nama lengkapnya siapa? Bunda Tifatan Setiawan. Adik Fatan ini nanti akan membagikan kisah inspirasi tentang sedekah ya. Kisah sedekah terkabulnya doa. Bisa diceritakan Dek Fatan bagaimana kisah itu? Apa? Kisah sedekahnya bagaimana terkabul doa? Minta lagi sedekah sampai penuh. Hmm. Lalu doa uangnya itu uangnya bukan kaleng. Lalu doanya aku semoga papa mama sama kakak Pink sama adikku sama Fatan sama keluarga naik haji Amin. sama Miss sama teman-teman naik haji lalu di Mekah. Oh, gitu. Jadi harapannya Fatan itu supaya keluarga bisa berangkat ke Mekah. Gitu ya, Dek Fatan ya. Mungkin ada tanggapan dari Bapak Dodi? Jadi gini Mbak, Mm-mm. iya Fatan itu sejak mulai dari kecil itu yang anu sama saya itu untuk bersedekah itu selalu saya terapkan sejak kecil. Itu jadi kalau ada uang itu dikumpulkan kaleng dikasihkan karena saya mengajarkan Fatan mulai kecil itu untuk bersedekah dan berbagi dan selalu baik sama manusia dan siapapun itu gitu loh Mbak. Jadi selalu tertanam, saya tidak tahu yang sebenarnya ada di Darul Quran gitu loh Mbak. Jadi ilmunya yang tahu gitu Mbak. Jadi saya yakin Mbak, ya alhamdulillah Mbak, alhamdulillah mungkin itu berkat doanya Fatan yang disebutkan tadi. Saya yang berawal itu tidak pernah apa itu namanya yang tidak pernah punya pikiran saya bisa ke Mekah, tidak pernah. Tapi bulan kemarin sebelum pandemi itu kok ada salah seorang teman saya itu ngajak saya, tidak ada niatan itu tiba-tiba itu gini, itu tidak ada pikiran untuk umroh itu, saya tidak ada pikiran karena apa? Karena saya terlalu loncat-loncat loh Mbak. Maksud saya itu inginnya itu berurutan seperti rukun Islam, katakan nomor 1 katakan 2 kalimat syahadat, nomor 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa dan naik haji. Itu kan sebelumnya urutannya itu gitu. Kalau saya kan masih peloncang-peloncong, 1, 2 kalimat syahadat, sudah sholatnya jarang-jarang, zakatnya aja terus, puasanya jarang-jarang, langsung naik haji dan tidak ada keinginan ke situ. Tapi alhamdulillah mungkin ya berkat doanya anak saya atau gimana kan tidak tahu, tapi ya alhamdulillah saya bisa sampai ke sana gitu loh. Walaupun nggak ada uang, nggak ada apa yang sebetulnya itu ya kayak gitu mungkin ya itulah. Jadi walaupun saya itu latar belakang saya itu ya bisa dikatakan ya lah Mbak, tapi saya bersyukur kepada Al-Quran gitu. Anak saya bisa ya gitulah, semuanya bisa ngerti, bisa mendoakan, bisa bersedekah dengan ya sambil kan saya bersyukur gitu loh Mbak, bersyukur. Dan saya juga yang dulunya itu nggak pernah punya pikiran kayak gitu, akhirnya bisa sampai ke sana, alhamdulillah bisa menjalankan ibadah umroh. Dan itu pun heran saya itu pesawat terakhir itu Mbak, habis saya itu tidak ada lagi, sudah ditutup itu gitu. Mungkin itu karena doa-doa yang dilakukan sedekahnya itu. Dan anak saya selalu saya
kasih wawasan-wawasan untuk bersedekah, karena tidak ada rumus. Orang bersedekah berbagi sama orang itu akan habis uang kita, itu tidak ada rumus. Boleh dites gimana itu kalkulatornya, punya uang 1.000 dibagikan kepada orang 1.000, tidak mungkin 0, mesti tetap 1 gitu loh Pak. Jadi ya alhamdulillah lah Pak, gitu Pak. Jadi luar biasa sekali ya, ternyata dari doanya Dek Fatan, doa kemudian juga kebiasaan bersedekah ya bisa mendatangkan setiap hari rezeki itu ya gitu tanpa loh. diduga-duga ya Pak ya. Tanpa diduga-duga. Dan saya pun ya Mbak, saya enggak ini bilang apa adanya. Saya tuh ke sana itu naik ojek Mbak. Ketika di Surabaya mau ke Mekah itu uang saya itu cuma 18.000. Tapi begitu tiba di Medina waktu itu ada transferan 18 juta. Alhamdulillah lagi. Itu betul, saya enggak bohong. Iya tuh. Jadi di Madinah itu uang saya itu tinggal 18.000, di anu dan tinggal 18.000. Dan teman saya itu sama Pak saya cuma orang 3 kan itu waktu itu ikut yang ada di sana. Tiba di sana itu Mbak kan sama bawa uang real semua, saya enggak bawa uang diem aja. Sudah begitu datang kok ada transfer 18 juta waktu itu, langsung sujud di masjid itu Mbak. Saya itu heran udah gitu Mbak. Ya mungkin ya itu tadi karena doanya anak saya terkabul sehingga saya dipanggil untuk ke sana, padahal enggak pernah Mbak saya ada pikiran ke sana. Itu ya itu Mbak alasan saya yang pertama tadi itu gitu Mbak. Jadi ya gitulah Mbak, mungkin doanya atau kekuatan dari bersedekah itu ya saya inilah buktinya gitu. Orang yang enggak pernah mau punya pikiran ke sana, jangan itu pun masih jauh dalam benak saya, tapi kenapa kok tiba-tiba ada teman saya di situ ngajak hari itu juga. Dan Pak D saya itu hari itu juga ikut, cuma orang 3 waktu itu ikut juga ngurus, langsung berangkat. Dan di saya tidak ada yang tahu kalau saya mau umroh, tidak ada yang tahu gitu Mbak. Tidak rame-rame begitu langsung budak, langsung ya alhamdulillah bisa kembali lagi. Dan itu pun yang terakhir pesawatnya waktu itu, walaupun uang pas-pasan gitu loh Mbak. Tapi kalau sudah ya itu tadi, kalau sudah doa terkabul, jadi kalau menurut saya sedekah itu sangatlah luar biasa. Saya merasakan itu Mbak. Makanya saya sangat bersyukur sekali anak saya itu ya bisa mendoakan, bisa sedikit tiap hari itu Mbak, ada uang jajan dikumpulkan di kaleng, dikasihkan sama teman-temannya. Terus pokoknya hampir sama lah kalau saya misalnya Pak. Saya ya itu sudah saya kalau ngajarkan anak saya kayak gitu Mbak. Ya mungkin Bapak bisa sampaikan pesan kepada pemirsa Radar TV bagaimana mungkin kekuatan bersedekah itu sudah terbukti ya, terbukti. Jadi untuk para pemirsa janganlah sungkan-sungkan dan janganlah ragu untuk banyak-banyak bersedekah. Saya buktinya saya. Jadi insya Allah kalau kita perbanyak bersedekah, insya Allah itu doa kita itu akan terkabul. Seperti anak saya menganukan saya kayak gitu akan terkabul. Jadi tidak ada rumus kita bersedekah yang banyak, itu tidak ada rumus. Uang kita akan habis, tidak ada rumus. Kalau tidak percaya, buka kalkulatornya 1.000 dibagi orang 1.000 tak ada 0, tidak ada, pasti 1. Jadi itulah. Jadi tidak akan pernah habis kalau kita bersedekah berapapun nilainya, karena Allah berjanji jika kita bersedekah maka akan bertambah. Itu mungkin hanya itu Mbak. Untuk selalu bersedekah. Ya, Masya Allah sekali ya pengalamannya. Demikian pemirsa Radar TV, seperti yang disampaikan oleh Bapak Dodi dan juga tadi yang disampaikan oleh Dek Fatan, bahwa sebaiknya kita rajin-rajin bersedekah karena tidak akan ada ruginya ya dengan bersedekah, dan tidak harus menunggu kaya untuk bisa bersedekah. Adik Fatan pun mungkin bersedekah hanya sedikit-sedikit ya dengan uang sakunya, tidak perlu menunggu sampai punya banyak uang gitu. Tetapi kalau memang ada niatan untuk bersedekah, sebaiknya kita segera sedekahkan. Pemirsa Radar TV, kembali lagi dengan saya Desi Aryani. Saat ini saya kembali ditemani oleh tamu yang spesial dari Darul Quran Banyuwangi, tetapi saat ini khusus untuk sektor KBTK Darul Quran Banyuwangi, yakni dengan Hajah Huda STHI.
Selamat pagi Bu Ustadzah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kali ini mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Bu Ustadzah tentang metode pembelajaran seperti apa sih yang ada di KBTK Darul Quran ini yang berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya mungkin Bu. Baik, metode sekolah kita KBTK Darul Quran kita menggunakan metode sentra, yang mana di situ adalah pembelajaran yang sangat dekat dengan anak. Kita di sentra ada 6 sentra, ada sentra bahan alam yang mempelajari tentang semua tentang bahan-bahan alam, kayak belajar tentang air, gimana sih sifatnya air itu. Nah, kita ciri khas dari sentra ini kita tidak drilling, jadi benar-benar anak sendiri yang menemukan ilmunya. Kita cukup menyampaikan ini tentang si sentra bahan alam dulu ya, yang belajar tentang bahan alam. Di sini kita kasih air. Nak, coba pegang airnya. Di sini ada air, dipegang. Apa yang kamu rasakan? Dingin, Miss. Nah, maaf kita dipanggil Miss bukan Ustadzah. Oh iya. Dingin, Miss. Di situ benar-benar ilmu anak sendiri yang menemukan ilmunya, bukan drilling. Bukan kita yang ngasih pegang airnya, itu dingin. Tapi anak sendiri yang menyampaikan, oh dingin. Anak sendiri yang merasakan dingin itu. Pegang, oh panas. Oh gini rasanya panas. Jadi tanpa drilling itu kalau dari segi sentra bahan alam, bermain yang tentang alam. Di situ ada air, ada pasir, ada tepung-tepung, ada banyak yang berkaitan tentang si bahan alam yang mana sumbernya dari alam. Itu dari sentra bahan alam. Terus kita beralih lagi ke sentra persiapan. Sentra persiapan ini adalah yang mana kita mempersiapkan anak lebih ke jenjang berikutnya, tapi masih dalam lingkungan bermain. Kita fokusnya di bermain ya Mbak ya. Kita sama sekali tidak menggunakan bahasa belajar, tapi bermain. Yuk kita main, karena kita sendiri sebagai orang dewasa nggak ada istilah bosan untuk bermain, betul nggak Mbak? Betul sekali. Nah, apalagi anak-anak sangat suka dengan kata bermain. Jadi kita mengajaknya, yuk kita main yuk. Di sini ada angka-angka. Nah, tadi saya sudah sebutkan mempelajari jenjang berikutnya. Contohnya TKB mau naik SD itu seperti apa sih? Oh, belajar kalistung, ada tambahannya, ada pengurangannya. Di situ kita siapkan permainannya lebih ke kalistung, ada angka, ada biji-bijian. Jadi kita benar-benar mengenalkan konsep ya, not drilling, anak sendiri yang menemukan ilmunya. Ambil biji 2, seret-seret, mana angkanya? Oh, di sini ada 2 biji yang kamu ambil. Kira-kira mana temannya? Teman angkanya mana? Yuk cari. Anak sendiri yang mengambil. Itu kalau sudah mulai mengerti. Tapi kalau belum mengerti, maka kita lebihnya kamu ada 2 angka. Coba kita lihat poster, ada poster. Ini angka 1, 2, 3. Ini ada berapa? 2, Miss. Yuk kita cari temennya. Mana angka 2? Coba kita lihat posternya. Mana angka 2-nya? Gitu. Jadi mereka menemukan sendiri. Oh ini Miss, sama. Ayo kita temukan dengan bijinya ini. Jadi mereka sendiri yang menemukan dan mereka sendiri keluar minat untuk bermain itu. Aku mau 2 aja bijinya. Oh berarti aku harus mencari temannya bentuk angkanya. Jadi benar-benar tidak drilling. Drilling itu apa sih gitu. Kita paksakan dan latihan berulang-ulang. Tapi kita konsepnya adalah kamu mau apa? Sesuai dengan keinginan anak ya. Betul, yang mana kita support, kita tidak memaksa sehingga anak ini tidak jenuh untuk Enjoy bermain. ya, merasa Betul, fun ya. fun, dan ada peningkatan minat. Oh, aku sukses nih. Wah, guruku senang sekali sama aku sudah bisa menemukan angka 2. Aku mau lagi gitu. Dan uniknya ya Mbak, ini saya kasih bocoran ya. Banyak bocorannya gini. Kalau melihat jadwal kita ya, dari jam 7 sampai jam 1, Miss apa nggak kelamaan sekolahnya?
Bunda, kalau mau lihat kenyataan kita, malah anak dia nggak mau pulang, pasti lihat aja nanti, pasti minta izin. Mama, izin ya mah, aku masih mau main lagi. Sering kayak gitu. Jadi itu yang sentra persiapan. Ada sentra balok yang mana kita bangun imajinasi anak, karena itu penting, imajinasi anak untuk kesiapan depan anak nantinya. Selain sentra balok, ada sentra peran. Di situ anak akan belajar berperan. Berperan bagaimana aku menjadi seorang pilot. Misalnya, oh di pesawat itu ada penumpang, aku harus seperti apa menjaga penumpangku, seperti itu. Jadi bermain drama. Bermain drama ini adalah memang usia anak dini banget, seperti itu dari sentra peran. Terus sudah ada 4 sentra tadi ya. Terus ada sentra ibadah yang memang berkaitan tentang ibadah, yang mana di situ adalah pondasi kita ya. Bagaimana kita mengajarkan anak sholat, puasa, kita kenalkan tentang Islam sejak dini. Islam, ketauhidan itu penting. Kita kenalkan ketuhanan sejak dini, itu sangat penting untuk anak, sehingga itu bekal untuk mereka masa depan. Selain sentra ibadah, ada sentra seni. Sentra seni ini adalah membuat proyek-proyek seni. Membuat, misalnya tadi kita sudah singgung tentang pilot ya. Pilot kerja di mana? Kerja di bandara, membawa pesawat. Sekarang teman-teman kita membuat proyek tentang pesawat, ada kardus di sini. Nah, mereka berimajinasi sendiri. Pesawat itu ada kacanya di depan. Oh, ada pintu di bagian depan dan belakang, ada sayapnya. Mereka berimajinasi sendiri dan membuat karyanya sendiri. Jadi sesuai imajinasi anak. Ada anak misalnya udah pernah melihat pesawat, udah pernah naik. Miss, aku pernah lihat pesawat yang ada burungnya di atas. Oh, pesawat Garuda nih maksudnya gitu. Aku mau kasih warna biru. Oke, enggak apa-apa. Itu kan mereka mencoba mengaplikasikan apa yang pengalaman mereka gitu, mengaplikasikannya dalam bentuk proyek. Itu udah suatu luar biasa yang perlu kita tangkap, bahwa daya ingatnya sangat kuat dan perlu kita fasilitasi itu. Gitu Mbak, dari metode pembelajaran. Jadi tadi ada 6 sentra ya kurang lebih ya. Ada 6 sentra, dari sentra alam ya, bahan alam, kemudian juga ada tahap persiapan, balok, peran, ibadah sama seni. Dan itu sesuai dengan usia anak, perkembangan anak. Jadi anak tidak merasa dipaksa seperti itu ya. Betul. Dan kita punya gini Mbak, selain kita menyiapkan fasilitasi, kita fasilitasi tempat mainannya, peran seorang guru itu apa sih di saat itu? Oh, main-main aja. Gurunya cuma ngeliatin main, enggak. Mohon maaf, kita nggak sekedar melihat anak main, tapi kita mengamati satu. Anak ini usianya 4 tahun. Usia 4 tahun ini kita melihat geraknya, motorik kasarnya, oh bisa mundur nih. Oh udah, dia melihat ada sesuatu, ada temannya yang lewat, langsung refleks begitu. Itu sudah luar biasa bagi anak itu. Dan kita harus melihat anak dari segi perkembangannya, apakah sudah sesuai dengan umur. Kalaupun belum, maka kita bantu. Misalnya ya tadi refleks ke belakang, ada anak yang nggak refleks, maka kita perlu informasikan, nak, di belakangmu ada temanmu. Seret, oh langsung dia harus tahu dan sadar ada seseorang di belakangnya. Itu contoh lain dari segi refleks. Kalau misalnya dari segi motorik kasarnya, berjalan mundur, karena ada dari segi perkembangan anak yang mana anak itu harus bisa berjalan mundur tanpa melihat belakang. Ada yang perlu naik tangga, tidak perlu melihat lantainya, kan ada tahapan-tahapannya. Misalnya kalau naik tangga ya, kita satu poin itu dulu. Naik tangga ada yang kanan dulu, itu usia 2 tahun 3 tahun. Kalau sudah masuk 4 tahun, dia harus bisa seimbang kanan dan kiri. Itu PR gurunya yang membantu anak itu biar seimbang kanan dan kiri. Kalau tidak dibantu, maka
itu akan membuat PR besar nantinya. Dia harus belajar keseimbangan, karena naik tangga itu kan belajar keseimbangan. Itu contoh perkembangan anak sesuai dengan usia dini yang mana dibantu oleh gurunya. Itu dari segi perkembangan. Nah, untuk usia sendiri yang bisa masuk ke KBTK itu dari usia berapa, Miss? Kalau kita buka dari toddler. Toddler itu dari usia 2 tahun 3 bulan. Itu sudah ideal. Sampai kalau usia playgroup itu 3 tahun. TKA 4 tahun, TKB 5 tahun. Tapi ada beberapa bunda-bunda yang pengen, Miss, saya pengen deh untuk anak saya biar kelas 1-nya ini usia 7 tahun. Bisa bunda, gitu. Untuk kita sesuaikan aja, misalnya dari TK dia usianya 4 tahun, misalnya masuk ke TKA dulu dan TKB-nya dua kali untuk pemantapan persiapan di kelas SD-nya. Nah, untuk program unggulan sendiri untuk di KBTK Darul Quran ini apa saja ya, Miss? Oke, program unggulan. Saya paling senang nih kalau bahas program unggulan karena program unggulan kita yang paling penting itu adalah kita membangun 18 sikap positif yang mana sebenarnya adalah semua agama diajarkan. Tapi kalau kita lihat flashback lagi, itu sebenarnya ilmunya orang Islam gitu. 18 sikap itu yaitu mutu, sabar, syukur, disiplin, ramah, banyak 18. Jadi kita mengembangkan sikap itu untuk anak peserta didik kita. 18 sikap. Selain itu, selain 18 sikap, kita akan membangun anak dengan bahasa yang mencerdaskan. Artinya kita setiap bahasa kita itu memancing anak untuk berpikir. Itu tujuan kita biar anak ini kritis untuk masa depan, dia bisa berpikir seperti itu. Itu dari segi yang kedua ya, bahasa. Adapun yang ketiga, kita punya program unggulan dari segi mingguan. Di situ ada kayak olahraga gitu, peningkatan minat anak dan bakat anak. Kalau yang tahunan kita ada mabit, anak-anak bobok di sekolah sama teman-teman dan missnya, dan di situ kita akan menggerakkan hati anak untuk sholat tengah malam, untuk pembiasaan dini yang sholat tengah malam itu. Terus kita ada baksos, ada sedekah, terus ada graduation, kita ada wisuda juga. Terus ada 17 Agustus, Idul Adha, terus kita kenalkan tentang penyembelihan, seperti apa sih ceritanya Nabi Ibrahim dulu sama Nabi Ismail. Itu yang 18 sikap sama yang bahasa, terus yang ada sholat duhanya juga, itu program harian gitu. Dan kita punya satu metode khusus, metode tahfiznya. Kalau di luar sana kan ada belajar Iqra gitu. Kalau kita punya metode sendiri yaitu kaidah daku. Gitu, Mbak. Jadi demikian ya program unggulan, kemudian juga metode pembelajaran yang ada di Darul Quran KBTK ya. Iya. Nah, untuk mungkin pemirsa Radar TV yang berminat mendaftarkan putra-putrinya ke Daku School KBTK ini bagaimana ya, Miss? Alamatnya di mana mungkin? Atau caranya bagaimana? Silahkan. Oke, baik. Kalau untuk alamat sendiri, Bunda, Ayah bisa datang langsung ke kantor kita, yaitu Jalan Brawijaya nomor 60 di Kebalenan. Untuk melihat kegiatan-kegiatan kita bisa langsung stalking di Instagram kita, Daku School Banyuwangi. Terima kasih. Terima kasih, Miss. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ya bincang-bincang bersama dengan Kepala Sekolah KBTK Darul Quran Banyuwangi, Haja Huda STHI. Setelah ini masih akan ada penampilan lainnya dari siswi Darul Quran Banyuwangi lainnya. Kembali lagi bersama Radar Banyuwangi dan Darul Quran Banyuwangi. Saat ini saya sudah ditemani oleh Kepala Sekolah SD Darul Quran Banyuwangi. Jadi tadi kita sudah mendengarkan ya kisah inspiratif dari murid TK Darul Quran, kemudian juga ada penjelasan dari Kepala Sekolah TK. Sekarang naik jenjang ke jenjang SD.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Waalaikumsalam Abdul warahmatullahi Rosak. wabarakatuh. Ya. Mm-mm. Eh, saya ingin bertanya ya, dan mungkin pemirsa yang ada di rumah juga penasaran, apa saja program SD Darul Quran Banyuwangi yang berbeda dengan SD-SD lainnya? Mungkin Pak, silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Darul Quran Banyuwangi berdiri tepat pada bulan Juli tahun 2020. Berarti baru 1 tahun ini berdiri. Dan yang membedakan antara SD Darul Quran Banyuwangi dengan SD-SD yang lain, SD Darul Quran Banyuwangi memiliki 3 kurikulum. Yang pertama adalah kurikulum kedinasan seperti yang SD negeri atau SD yang lainnya. Jadi ada program Kurtilas. Kemudian yang kedua adalah program internasional dengan memasukkan kurikulum Cambridge sebagai modal anak-anak untuk kemudian bisa bersaing di dunia luar. Setiap 2 tahun sekali akan diadakan ujian Cambridge dengan panitia sendiri dari Cambridge. Jadi kelas 2, kelas 4, kelas 6. Jadi nanti keluar dari Darul Quran maka akan ada 3 sertifikat Cambridge. Kemudian dibekali lagi dengan IT. Ya, untuk menghadapi era digital yang harus bersaing dengan yang lain, maka Darul Quran ini punya program IT, yaitu kelas 1, 2, 3 sampai 6 ini. Yang pertama, kelas 1 menggambar Paint di komputer. Kemudian yang kedua adalah sudah masuk ke Corel Draw. Dan yang ketiga kemudian masuk ke Photoshop. Dan yang kelas 4 ini nanti dan kelas 5, 6 fokus ke Office. Kelas 4 Microsoft Word, kemudian kelas 5 Microsoft Excel, dan kelas 6-nya adalah PowerPoint. Kemudian yang ketiga, kurikulum Darul Quran itu sendiri, yaitu tahsin tahfidnya. Di kelas 1 maka akan ditargetkan 1 tahun bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, ditambah dengan setengah juz hafalannya sampai dengan surah Al-Fajr. Kemudian nanti di kelas 2-nya itu akan menghafal juz 30 lanjutan dan juz 29. Dan kelas 3-nya nanti juz 28, kelas 4-nya juz 1, kelas 5-nya kemudian juz 3, dan kelas 6-nya adalah surah-surah pilihan, sehingga lulus dari Darul Quran akan menghafal 6 juz. Kemudian diajarin juga setiap pagi wajib untuk melaksanakan sholat duha, berdoa, kemudian mendoakan, kemudian minta didoakan. Ini yang merupakan program daripada Daku School. Kemudian di perjalanan waktu anak-anak akan diajarkan yang namanya adab dengan memasukkan materi hadis akhlak pilihan. Ya, diantaranya nanti kenapa kok tidak boleh minum sambil berdiri, nanti hadisnya apa, la yasrobanna ahadukum qaiman. Diajarin. Kemudian karena memang adab itu lebih tinggi daripada ilmu, sebelum pembelajaran maka diajarin adab dulu. Makalah mengatakan al-adabu fawqul ilmi, al-adabu fawqul ilmi, adab itu di atas daripada ilmu. Maka anak-anak Darul Quran akan dibekali dengan adab dulu, baru nanti ilmunya. Jadi selain ilmu pengetahuan ya tadi yang untuk menghadapi era digital ya Pak, tapi juga anak-anak SD di Daku School Banyuwangi ini juga diberikan tentang adab, kemudian juga agama tadi ya, hafalan Quran ya. Jadi bisa seimbang ya Pak, tidak hanya soal ilmu duniawi juga, tetapi juga tentang agama ya, akhlak juga. Nah, ada kabar bahwa ada satu siswa SD Darul Quran yang lolos seleksi dakwah anak Indonesia di TVRI. Nah, bisa diceritakan mungkin Pak, bisa dikenalkan juga kepada pemirsa siapa ini? Baik pemirsa Radar TV, alhamdulillah
ada salah satu siswa dari Darul Quran SD Darul Quran Banyuwangi, walaupun anaknya usia kelas 1 SD, tapi sudah mulai punya talenta, punya bakat, kemudian dari pihak sekolah mengaplikasikan ke lomba-lomba, diantaranya yang diadakan oleh Dai TVRI Jawa Timur. Kebetulan bersaing seluruh kota-kota di Jawa Timur, diantaranya Banyuwangi, perwakilannya adalah SD Darul Quran Banyuwangi, kemudian ada dari Jombang, ada dari Kediri, ada dari Gresik, ada dari Sidoarjo. Dan alhamdulillah Ananda Aulia Dia Amanda ini sudah melewati babak pertama lolos, kemudian babak kedua lolos, dan insya Allah nanti di hari Rabu tanggal 14 April 2021 akan mengikuti babak yang ketiga. Mudah-mudahan bisa lolos lagi sehingga membawa nama baik dari Banyuwangi. Ya. Nah, untuk adik Aulia Dia Amanda, boleh disapa dulu pemirsa, diperkenalkan namanya siapa, terus kelas 1 tadi ya, adik Aulia kelas 1 SD. Nah, kesannya mengikuti lomba dai, ini perasaannya gimana adik Aulia waktu ikut lomba itu seperti apa sih? Deg-degan. 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 Terus apa sih yang tips-tipsnya mungkin biar bisa lancar gitu ya, kan bicara di depan orang ya, di depan publik itu kan bukan hal yang mudah ya, supaya bisa lancar gitu walaupun deg-degan gitu, itu gimana? Latihan terus. Latihan terus. Ya gitu aja sih. Gitu aja. Nah, mungkin adik Aulia ini akan menampilkan ini ya, bagaimana adik Aulia ini berdai. Mungkin pemirsa Radar TV ini penasaran, bisa langsung sekarang coba disajikan ke pemirsa Radar TV. Lihat kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah, salatan wassalaman ala rasulillah, amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, yang maha tinggi, yang meninggikan derajat insani dengan ilmu dan budi pekerti. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati kepada pemirsa TVRI, adapun tema ceramah kali ini berjudul Menuntut Ilmu Tiada Jemu. Para hadirin yang berbahagia, dahulu kala Nabiullah Sulaiman alaihissalam pernah ditawari oleh Allah 3 hal. Hai Sulaiman, kata Allah, kamu mau memilih mana antara ilmu, harta, dan kekuasaan? Ternyata Nabi Sulaiman tidak memilih harta ataupun kekuasaan. Akan tetapi yang dipilih Nabi Sulaiman adalah ilmu. Para hadirin, saya mau bertanya, kenapa Nabi Sulaiman malah memilih ilmu? Ada yang tahu? Ternyata ada satu rahasia besar bagi kita para penuntut ilmu. Apakah itu? Karena dengan ilmulah Nabi Sulaiman memiliki kekuasaan dan kerajaan yang megah, hartanya berlimpah, perabotannya mewah-mewah, sampai istrinya pun cantik dan soleha. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat, yang artinya niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat dan kisah tadi menggambarkan kepada kita bahwa pentingnya ilmu, karena dengan ilmu kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Tanpa ilmu, kita akan hidup sesat, berhati jahat, hidup pun melarat, sampai masuk ke liang lahat. Na'udzubillahi min dzalik. Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang cerdas, sehingga dengan kecerdasannya beliau menjadi tokoh yang dibanggakan umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menginginkan kebahagiaan di dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita selalu diberi semangat untuk terus mencari ilmu yang bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Keradar Banyuwangi bawa rambutan, pulangnya mampir ke sawahan. Nabi Muhammad jadi panutan, insya Allah mendapat kebahagiaan. Akhir kata saya ucapkan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, Masya Allah, adik Aulia. Jadi ini ya, bukti bahwa Darul Quran School ini tidak hanya fokus pada pendidikan akademik saja ya, tetapi juga mendukung potensi-potensi non-akademik ya yang dimiliki oleh siswa-siswinya ya. Luar biasa sekali. Mungkin untuk penutup, ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, silahkan Pak. Baik, para pemirsa Radar TV Banyuwangi, ayo segera daftarkan putra-putri Anda untuk menjadi keluarga besar Darul Quran Banyuwangi yang beralamat di Jalan Brawijaya nomor 60 Banyuwangi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abdul Razak. Sama-sama. Terima kasih juga Adik Aulia. Semoga sukses ya, Amin, amin, bisa meraih juara ya, Juara, dan ya. mengharumkan nama Banyuwangi. Amin, amin, amin. Nah, berikutnya akan ada penampilan lainnya dari siswa Darul Quran Banyuwangi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون صدق الله العظيم.
pemirsa Radar Banyuwangi TV, demikian penampilan dari dua Hafiz ya. Hafiz dari SMP Darul Quran. Bisa perkenalan dulu ya kepada pemirsa yang ada di rumah. Silahkan, siapa ini yang pertama? Mas, Ali. namanya siapa? Ayo dong, jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Zaki Anoval. Namanya asalnya dari Bali. Oh, dari Bali. Oh. Mas yang satunya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Haidar Yahya. Asalnya dari Banyuwangi, Cimahi. Jadi yang satu dari Bali, yang satu dari Celuring ya. Nah, tadi menghafalkan surat Al-An'am ya. Ini apa mungkin maknanya tentang apa sih surat Al-An'am ini? Al-An'am itu makanya tentang binatang ternak. Tentang binatang ternak ya. Mungkin selama menghafalkan boleh tahu ya sudah hafal berapa juz ini? Saya udah alhamdulillah dapat 11 juz. 11 juz. Nah, kalau Mas satunya? Alhamdulillah dapat 16. Oh, luar biasa sekali. Nah, mungkin saya mau tanya-tanya. Tadi kelas berapa ya? Sudah disebutkan? Kelas 8 semua. Kelas 8 semua ya. Ini Mas-mas ini mondok di Darul Quran. Iya, Mondok. Kesannya selama mondok di Darul Quran ini seperti apa ya? Bisa diceritakan mungkin? apa ya? Sejak mondok itu jadi lebih disiplin gitu daripada dulu ketimbang belum mondok. Ya dulu kan kalau sholat sering telat gitu. Mungkin sejak mondok jadinya disiplin tepat waktu gitu. Oh gitu ya. Jadi lebih disiplin, lebih tepat waktu ya. Sholatnya jadi nggak bolong-bolong gitu ya. Dan untuk Mas Haidar mungkin ada kesan-kesan yang lain? Sudah. Nah, untuk ini ada pengalaman ya dari Mas Irfan atau Mas Haidar ini? Haidar. Waktu libur mondok ya, libur dari pondok didatangi tetangga untuk dimintai air doa. Itu bagaimana ceritanya? Mungkin bisa disampaikan ke pemirsa. Pertama kali dari habis sholat isya, ayah bilang sama saya, Ali ada Budi mau minta doa, kan dia habis kesurupan. Oh. Saya datang ke rumahnya, silaturahmi. Terus itu setelah mau jam 10 pulang, sebelum pulang tuh minta air dari sana. Terus itu saya bawa pulang, saya bacakan yang udah. Saya tambahin garam Apa nih? kemana ya? Terus Terus gimana habis kamu kasih airnya? setelah saya kasih air, alhamdulillah si Budi itu sudah sembuh. Jadi pakai air doa itu ya, karena kesurupan tadi ya. Luar biasa ya. Jadi santri SMP ya sudah dipercaya oleh masyarakat untuk menyembuhkan tetangga ya, warga yang mengalami kesurupan ya. Luar biasa. Ada lagi yang ingin disampaikan, mungkin salam-salam ke teman-temannya boleh, tidak apa-apa mumpung di sini. Ntar teman-teman kalau mau lanjut SMP gitu ke Banyuwangi aja gitu. Iya. Soalnya di sana tuh seru gitu, banyak teman-temannya gitu. Jadi seru ya diajak untuk bersekolah di Daku School SMP ya, Yes, SMP Darul Quran. Oke. Ya, demikian bincang-bincang kita hari ini dengan Darul Quran School Banyuwangi, baik dari KBTK, SD, kemudian juga SMP. Dan sekian telah menyaksikan Radar TV untuk edisi kali ini. Semoga kita punya waktu lagi untuk berjumpa di lain kesempatan. Tidak lupa juga kami selalu ingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dengan senantiasa memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilisasi. Saya Desi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.